Dan untuk mengetahui perkembangan terkini kasus pelecehan seksual di Bintaro, langsung bergabung dengan Lineke Utsiki di Polres Tangerang Selatan. Lineke, apa saja temuan baru di hari ini? Tommy dan juga pemirsa, usai terduga pelaku pemerkosaan berinisial RI ditangkap oleh tim Polres Tangerang Selatan pada 8 Agustus lalu di kediaman rumahnya di kawasan Parigi, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Tentunya saat ini tim penyidik sedang mendalami kira-kira apa yang menjadi motif terduga pelaku melakukan aksi bejatnya tersebut. Dan untuk mengetahui sudah sejauh apa perkembangannya, langsung saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang langsung dengan Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan, AKP Muharam Wibisono. Selamat siang, Pak Kasat Reskrim. Pak, ini kan sudah ditangkap terduga pelaku dan tentunya ini sudah didalami sejumlah keterangan-keterangan. Sejauh ini apakah pelaku sudah mengakui bahwa itu merupakan aksi bejatnya? Ya, terima kasih Mbak. Jadi perlu kita ketahui bahwa ketika kita melakukan penangkapan terhadap pelaku, itu juga kita melakukan interogasi awal dan memang di interogasi awal ini pelaku mengakui. Dan dari pendalaman sampai saat ini pelaku masih diperiksa, memang fakta-fakta semakin menguatkan bahwa memang pelaku inilah yang melakukan tindak pidana tersebut. Tapi sejauh ini Mbak, kalau misalnya kita lihat kan tadi pagi sudah ada korban dan juga didampingi kuasa hukumnya ini mendatangi dan menyebutkan sebenarnya agak sedikit kecewa begitu. Kenapa proses hukumnya ini berjalan sangat lambat karena sudah dilaporkan dari tahun Agustus 2019 dan baru terungkap sekarang. Ya, jadi perlu kami jelaskan di sini bahwa proses ini memakan waktu yang cukup panjang dikarenakan dari awal laporan polisi yang diterima oleh Satreskrim Polres Tangsel dan kita minta keterangan terhadap korban dan juga mengumpulkan fakta-fakta yang ada, baik itu keterangan saksi, ya itu tidak ada baik korban maupun saksi yang mengenali identitas korban pada saat itu. Jadi pelaku pun setelah kita tadi lakukan interogasi juga tidak mengenal terhadap korban. Disinilah yang membuat kita membutuhkan proses waktu untuk mengidentifikasi dari identitas korban yang melakukan tindak pidana ini. Sehingga memang apabila kita melihat waktu memang cukup panjang. Karena kita di sini harus betul-betul membuktikan, mencari fakta yang menguatkan bahwa memang identitas RI inilah yang melakukan tindak pidana terhadap korban. Tadi disebutkan tidak mengenal korban, berarti ini baru pertama kali dilakukan atau ini sudah diincar dari lama sebenarnya Pak? Ya, jadi kami jelaskan di sini untuk pelaku ini sama sekali tidak mengenal korban. Dan ketika dia melakukan tindak pidana ini pada Agustus tahun lalu itu tujuan utama sebenarnya adalah melakukan pencurian. Ya, memang pelaku ini sudah melihat rumah dari korban. Ketika hendak melakukan niatnya dan tindakan pidana ini, pelaku melihat ibu korban keluar. Di saat itulah pelaku memasuki rumah korban yang niat awalnya tujuannya melakukan pencurian, namun ketika bertemu dengan korban, disinilah muncul niat untuk melakukan hubungan persetubuhan tersebut dengan cara memberikan kekerasan, ya melakukan kekerasan pada korban dan di mana korban tidak sadarkan diri dan disitulah dilakukan persetubuhan. Baik Pak, tapi berarti kalau misalnya disimpulkan apakah ini kemudian dimungkinkan ini pelaku kemudian dijerat dengan pasal berlapis karena tadi korban berharap ini agar dijerat juga dengan pasal Undang-Undang ITE berkaitan dengan teror-teror yang terjadi. Ya baik, saya juga jelaskan bahwa dengan adanya teror-teror yang dikirimkan pelaku kepada media sosial korban, ini merupakan titik terang, ya titik terang yang kami bisa lakukan untuk membuktikan bahwa memang ini adalah sebenarnya pelaku yang sebenarnya melakukan. Dan apabila nanti fakta yang kami kumpulkan sampai saat ini masih kita kumpulkan, apabila memang bisa kita kenakan Undang-Undang ITE, pasti akan kita kenakan pasal tersebut. Baik, terima kasih banyak Pak Muharam atas kesediaan waktunya berbincang bersama dengan RCTI. Ya Tommy dan juga pemirsa, rencananya nanti tepat pada pukul 2 siang, Polres Tangerang Selatan akan mengeluarkan rilis terkait dengan membeberkan fakta-fakta terkait dengan kasus pemerkosaan terhadap seorang wanita berinisial AF yang viral di media sosial. Kembali ke Anda Tommy. Ya baik, langsung dari Polres Tangerang Selatan, Lineke Utsiki.